lagi di YouTube channel Fisik Guru. Kali ini saya akan membahas aplikasi hukum Newton pada bidang miring. Kita lanjut. Pada pembahasan pertama ini, benda pada bidang miring kasar tanpa ada gaya luar. Kira-kira keadaannya seperti apa? Keadaannya dalam keadaan diam. Nah, pertama-tama kita harus menggambarkan sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Ini kemudian kita tentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda baik secara sumbu Y maupun sumbu X. Di sini ada gaya berat M kali G, kemudian kita proyeksikan secara sumbu X dan sumbu Y. Ingat kembali materi vektor. Jadi yang searah sumbu Y ke arah bawah mg cos theta, dan searah sumbu X itu mg sin theta. Kemudian yang bekerja searah sumbu Y ke arah atas adalah gaya normal, dan karena bekerja pada bidang miring kasar maka ada gaya gesek sebesar F. Nih, ini adalah diagram benda bebas. Jadi dalam keadaan benda diam ini terjadi jika W sin theta sama dengan F atau mg sin theta sama dengan F. Sekarang kita tinjau dan analisis berdasarkan sumbu-sumbu koordinat searah sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama adalah kita tentukan searah sumbu Y. Nah, karena benda tidak bergerak searah sumbu Y, maka berlaku hukum 1 Newton, yaitu jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y itu sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y itu adalah gaya normal yang arahnya ke atas, itu kita tentukan sebagai arah positif, dan yang bergerak ke bawah hasil proyeksi dari gaya berat yaitu V cos theta atau mg cos theta, arah ke bawah arah min, maka V cos theta kita pindahkan ke kanan menjadi N sama dengan mg cos theta. Awalnya minus, ketika pindah ruas ke kanan menjadi positif. Jadi gaya normal dirumuskan sebagai massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan cos theta. Sudut theta ini adalah sudut ya. Nah, sekarang kita tinjau gaya yang searah dengan sumbu X. Bagaimana resultan gaya pada sumbu X? Kita lihat jumlah gaya yang bekerja searah sumbu X itu sama dengan 0. Mengapa 0? Karena percepatannya sebesar 0. Harusnya kan M dikali A. Karena benda dalam keadaan diam, percepatannya sebesar 0. Kita tinjau gaya yang bekerja searah sumbu X, yaitu ada mg sin theta ke arah bawah, kita tentukan sebagai arah positif. Kemudian yang ke atas kita tentukan sebagai arah negatif, yaitu gaya gesek. Jadinya mg sin theta atau W sin theta dikurangi dengan gaya gesek statis. Mengapa gaya gesek statis? Karena benda dalam keadaan diam. Nah, kita kalkulasi menjadi W sin theta kurang mu S dikali N. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang gaya gesek, ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, karena dalam keadaan diam, maka gaya geseknya adalah gaya gesek statis sebesar mu S dikalikan dengan N. N adalah gaya normal. Nah, gaya normal ini nanti kita substitusikan pada persamaan satu ini. Jadinya W sin theta dikurangi mu S mg cos theta sama dengan 0. Kita kalkulasi lagi, min mu S mg cos theta kita pindahkan ruas kanan menjadi positif. Jadinya W sin theta sama dengan mu S mg cos theta. W ini kita rubah juga menjadi mg sin theta sama dengan mu S mg cos theta. Nah, kita coret karena di sini mg-nya sama, kita coret saja mg dibagi dengan mg sama dengan 1, sehingga sisa sin theta sama dengan mu S cos theta. Nah, mu S sama dengan sin theta per cos theta. Kalau kita back ke materi matematika bahwa sin theta per cos theta itu adalah sama dengan
tangen theta. Mu S sama dengan tangen theta. Jadi, benda pada bidang miring kasar tanpa ada gaya luar, koefisien gesekannya sebesar tangen theta, bergantung theta ini akan adalah sudut. Jadi bergantung pada besar sudut itu sendiri. Oke, kita lanjut. Bagaimana benda pada bidang miring kasar tanpa gaya luar namun dia bergerak ke bawah. Nah, pertama-tama kita harus gambarkan sumbu koordinat searah sumbu X dan searah sumbu Y. Seperti ini. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y dan searah sumbu X, yaitu ada gaya berat, arahnya selalu menuju ke titik pusat bumi. Kemudian kita proyeksikan menggunakan konsep vektor, maka arah ke bawah itu adalah mg cos theta, dan arah searah sumbu X yaitu mg sin theta. Karena bergerak ke arah bawah pada bidang miring kasar, maka ada gaya normal dan gaya gesek, dimana kita lihat diagram benda bebasnya seperti pada gambar ini, yang mana gaya gesek anak panahnya lebih pendek dari mg sin theta. Ini artinya bahwa benda bergerak ke arah bawah pada bidang miring kasar. Sekarang kita tinjau gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y dan sumbu X. Nah, pada sumbu Y, benda bergerak ke bawah terjadi jika W sin theta atau mg sin theta lebih besar dari gaya gesek. Dan gaya gesek apa yang berpengaruh di situ adalah gaya gesek kinetis, bukan statis. Kalau statis kan dalam keadaan diam. Nah, kita tinjau yang searah sumbu Y dan searah sumbu X. Nah, untuk resultan gaya pada sumbu Y, kita gunakan persamaan hukum Newton, yang dimana jumlah gaya-gaya yang bekerja searah dengan sumbu Y itu sama dengan 0. Maka kita lihat gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y, ingat bahwa ke arah atas positif, ke arah bawah negatif. Sehingga gaya normal dikurangi dengan W cos theta itu sama dengan 0. Min W cos theta kita pindahkan ke arah kanan, ruas kanan, menjadi N sama dengan mg cos theta, sama seperti benda dalam keadaan diam. Nah, yang membedakan di sini adalah pada resultan gaya pada sumbu X. Nah, karena benda sudah bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton. Artinya bahwa jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X itu sama dengan M dikali A. Kita lihat yang bergerak searah sumbu X itu ada mg sin theta atau W sin theta, dan gaya gesek, yaitu gaya gesek kinetis, arah berlawanan dengan percepatan arah geraknya itu kita jadikan sebagai negatif, dan gaya yang bekerja searah dengan percepatan itu adalah positif. Jadi W sin theta dikurangi dengan gaya gesek kinetis itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Sekarang kita kalkulasi menjadi W sin theta dikurangi dengan mu k dikalikan dengan N sama dengan massa dikali dengan A. Nah, di sini kan ada besaran gaya normal. Nah, gaya normal ini kita substitusikan dengan persamaan 1 sebesar mg cos theta. Nah, kita lanjut kalkulasi menjadi W sin theta dikurangi dengan mu k mg cos theta sama dengan M dikali A. W sin theta sama dengan, di sini karena min kita pindahkan ruas kanan menjadi MA ditambah mu k mg cos theta. Nah, gaya berat juga kita ubah menjadi mg sin theta sama dengan MA tambah mu k mg cos theta. Nah, di sini kita mau mengeliminasi M karena di ruas kiri dan kanan itu ada mengandung besaran M, ya, seperti ini. Kita mau eliminasikan karena sama, maka kita coret saja, tapi coret memiliki nilai seperti ini. Jadi mg sin theta itu sama dengan M dikali A tambah mu k g sin theta. Kita faktorkan, ya.
M sekali A tambah mu K G sin theta. Kemudian karena di sini ada M, maka G sin theta sama dengan M yang ini kita bagi dengan M. M bagi M kan 1, jadi 1 kali A tambah mu K G sin theta menjadi A tambah mu K G sin theta. Kita lanjut, maka G sin theta sama dengan A tambah mu K G cos theta. Oh ya, maaf, di sini bukan sin theta tapi cos theta. Sehingga A sama dengan G sin theta dikurangi mu K G cos theta. Jadi percepatannya sebesar G sin theta kurang mu K cos theta. Keterangannya, N sama dengan gaya normal, 1 Newton, W itu adalah gaya berat, 1 Newton, F adalah gaya gesek, 1 Newton, Fs adalah gaya gesek statis, 1 Newton, Fk itu gaya gesek kinetis, 1 Newton, mu S sama dengan koefisien gesek statis, mu K sama dengan koefisien gesek kinetis, M itu massa benda, satuan kilogram, theta adalah sudut kemiringan bidang, A sama dengan percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat, G sama dengan percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Sekarang kita lanjutkan dengan kasus letak benda pada bidang miring kasar juga, namun gaya yang kita berikan adalah dalam bentuk gaya ditarik ke atas sejajar bidang miring. Nah, seperti biasanya kita prediksi kira-kira apakah benda ini tetap diam atau bergerak ke bawah atau bergerak ke atas. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, untuk kasus pertama yaitu kasus dalam benda dalam keadaan diam. Pertama-tama kita harus menggambarkan sumbu koordinat X dan Y seperti ini. Kemudian kita menentukan gaya-gaya yang bekerja secara sumbu Y dan secara sumbu X. Nah, ke arah atas seperti ini gaya yang ditarik ke atas. Kemudian ada gaya berat yang bekerja searah sumbu Y menuju titik pusat bumi. Kemudian kita proyeksikan dengan menggunakan konsep vektor, yaitu W sama dengan mg cos theta ke arah bawah seperti ini. Kemudian ada W sama dengan mg sin theta secara sumbu X dan ada gaya normal. Nah, ingat bahwa ketika gaya ditarik ke atas maka timbul gaya gesek. Jadi gaya F dan gaya gesek ini akan timbul secara bersamaan, bukan gaya F terlebih dahulu baru muncul F, bukan, tetapi timbul secara bersamaan. Nah, inilah diagram benda bebasnya. Kemudian selanjutnya adalah kita meninjau gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y dan searah sumbu X. Nah, searah sumbu X dan searah sumbu Y. Nah, dalam kondisi ini terjadi jika gaya sama dengan W sin theta ditambah dengan gaya gesek. Nah, benda dalam keadaan diam jadi gaya gesek statis. Nah, kita analisis resultan gaya pada sumbu Y itu di mana jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y itu sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y yaitu ada gaya normal yaitu positif dan gaya berat mg cos theta ke arah bawah itu arah negatif. Kita kalkulasikan menjadi N dikurangi dengan W cos theta, sehingga min W cos theta kita pindahkan ke ruas kanan menjadi N sama dengan W cos theta. W kita ubah menjadi N sama dengan mg cos theta. Ini kita jadikan persamaan 1. Bagaimana resultan gaya pada sumbu X? Nah, benda dalam keadaan diam, maka jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X itu sama dengan 0. Mengapa 0? Karena percepatannya 0. Mengapa demikian? Karena benda dalam keadaan diam. Kita kalkulasikan, kita lihat dulu.
gaya-gaya yang bekerja secara sumbu X. Ke arah bawah itu ada mg sin theta dan gaya gesek. Dan ke arah atas itu adalah gaya F atau gaya eksternal. Nah, yang ke arah atas adalah positif, ke bawah negatif. Bergantungnya karena benda dalam keadaan diam. Ingat bahwa konsepnya kalau gaya selalu searah dengan arah gerak benda, percepatan. Maka pada saat yang sama juga kalau muncul gaya F maka selalu berlawanan dengan gaya eksternal. Nah, kita kalkulasikan menjadi F kurang W sin theta kurang Fs. Kenapa Fs? Karena benda dalam keadaan diam itu sama dengan 0. Jadi F kurang W sin theta kurang mu S kali N. Ingat Fs itu adalah mu S dikalikan dengan N. N ini gaya normal, mu S gaya gesek statis. Kita kalkulasikan karena N itu mg cos theta pada persamaan 1, maka besar gaya geseknya adalah Fs sama dengan mu S mg cos theta, sehingga F kurang W sin theta kurang mu S mg cos theta sama dengan 0. Karena di sini min kita pindahkan ke ruas kanan menjadi F sama dengan W sin theta ditambah mu S mg cos theta. F sama dengan W ini kita ubah menjadi mg sin theta ditambah mu S mg cos theta. Karena di sini ada mg-nya, maka kita faktorkan menjadi mg dikalikan sin theta ditambah mu S cos theta. Jadi besar gaya dalam keadaan diam ketika benda ditarik ke atas sejajar bidang miring, maka F sama dengan mg sin theta tambah mu S cos theta. Seperti ini. Jadi meskipun gaya yang diberikan, namun benda tidak bergeser posisi sedikit pun, maka dalam kondisi seperti ini solusinya untuk menentukan gaya eksternalnya itu sama dengan mg sin theta tambah mu S cos theta. Kita lanjut. Bagaimana kalau benda ditarik ke atas sejajar bidang miring, tetapi benda bergerak ke bawah? Nah, seperti biasa kita gambarkan sumbu koordinat X dan Y, kemudian kita tentukan gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y dan searah sumbu X. Nah, di sini benda ditarik ke atas, namun benda tersebut bergerak ke bawah. Maka ada gaya berat yang pastinya selalu menuju pusat bumi, kemudian kita proyeksikan menggunakan konsep vektor ke arah bawah mg cos theta, ke arah searah sumbu X adalah mg sin theta, seperti ini. Kemudian ada gaya gesek. Nah, kemana arah gaya geseknya? Ya, ke arah atas ya, karena benda bergerak ke bawah meskipun ditarik ke atas. Nah, sekarang kita kalkulasikan gaya-gaya bekerja searah sumbu Y dan searah sumbu X. Dalam kondisi ini terjadi jika F tambah FK itu lebih kecil dari W sin theta atau mg sin theta. Sekarang kita analisis menggunakan konsep matematisnya dengan persamaan hukum 1 dan hukum 2 Newton. Nah, pada sumbu Y itu berlaku hukum 1 Newton karena benda bergerak searah sumbu X. Jadi jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y itu sama dengan 0. Nah, ke arah atas positif, ke arah bawah negatif, di mana N gaya normal dikurangi dengan W cos theta sama dengan 0. Jadi N sama dengan mg cos theta. Ya, jadi N sama dengan mg cos theta. Kita jadikan sebagai persamaan 1 untuk melanjutkan analisis pada sumbu X. Nah, pada sumbu X, resultan gaya pada sumbu X itu sebesar jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X itu sama dengan M dikali A. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X, ada W sin theta ditambah F, gaya eksternal tadi dikurangi dengan gaya
gesek kinetis. Ingat di sini, sorry, harusnya kinetis bukan statis, itu sama dengan M dikali A. W sin theta kurang F gaya gesek kita ubah menjadi mu K dikalikan dengan N adalah gaya normal sama dengan M kali A. Kita kalkulasi lagi, karena N sama dengan mg cos theta, maka besar gaya geseknya adalah Fk sama dengan mu K mg cos theta. Sehingga kita kalkulasi W sin theta kurang F kurang mu K mg cos theta itu sama dengan M dikali A. Mg sin theta itu dari W kurang F kurang mu K mg cos theta, yang min kita pindah ruaskan menjadi mg sin theta dikurangi dengan mu K mg cos theta sama dengan M tambah F. F tambah M kali A sama dengan mg, karena di sini mg ada yang sama, kita faktorkan menjadi mg dalam kurung sin theta dikurangi dengan mu K cos theta. Sehingga untuk menentukan baik gaya maupun percepatan itu sama dengan F tambah MA sama dengan mg sin theta kurang mu K cos theta. Kita lanjut kasus berikutnya. Bagaimana kalau benda ditarik ke atas, kemudian bendanya bergerak ke atas? Nah, seperti ini. Seperti biasa kita gambarkan sumbu koordinat X dan Y. Seperti ini. Kemudian kita tentukan gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y dan searah sumbu X. Nah, kita berikan gaya eksternal, kan kita berikan gaya eksternal dan dia bergerak ke atas seperti ini. Maka kita tentukan gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya berat selalu menuju pusat bumi, kemudian kita proyeksikan menggunakan konsep vektor. Kemudian tentukan gaya normalnya. Seperti biasa, kita tinjau searah sumbu X dan searah sumbu Y. Dalam kondisi ini terjadi jika gaya eksternal itu gaya eksternal lebih besar dari gaya gesek kinetis ditambah dengan W sin theta. Ini diagram benda bebasnya seperti ini. Kemudian kita analisis secara matematis. Resultan gaya pada sumbu Y itu adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y itu sama dengan 0. Sehingga N dikurangi W cos theta sama dengan 0. Bagaimana resultan gaya pada sumbu Y? Itu berlaku hukum 2 Newton sebesar jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X itu sama dengan M kali A. Kita lihat yang ke arah atas adalah positif, ke arah bawah adalah negatif. Gaya F itu searah dengan percepatan karena bergerak ke atas, sehingga F kurang W sin theta kurang Fs, F sama dengan M. Oh ya, sorry, di sini bukan Fs tapi Fk atau gaya gesek kinetis. Maka F kurang W sin theta kurang mu K dikalikan dengan N sama dengan M dikali A. Seperti ini, kita substitusikan gaya normalnya menjadi F kurang W sin theta kurang mu K mg cos theta sama dengan M dikali A. Kita kalkulasi menjadi F kurang MA itu sama dengan mg sin theta tambah mu K mg cos theta. Kan di sini mg-nya sama, kita faktorkan menjadi F kurang MA sama dengan mg kali sin theta tambah mu K cos theta. Jadi persamaan akhirnya adalah F kurang MA sama dengan mg sin theta tambah mu K cos theta. Nah, keterangannya ada di sini seperti ini. Terus kita lanjut. Nah, kasusnya sama seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan benda ditarik ke atas. Nah, sekarang benda didorong ke bawah sejajar bidang miring. Kita membuat kemungkinan bahwa apakah benda ini akan dalam keadaan diam ataukah bergerak ke bawah. Nah, yang pertama adalah kita tinjau benda dalam keadaan diam. Untuk benda dalam keadaan diam ini kita gambarkan
sumbu koordinat sumbu X dan saat sumbu Y seperti ini. Kemudian kita tentukan gaya yang bekerja, gaya eksternal maksudnya. Terus kita tentukan gaya berat yang selalu menuju pusat bumi. Terus kita proyeksikan menggunakan konsep vektor. Ada mg cos theta dan ada mg sin theta. Kemudian ada gaya normal, karena pada bidang miring maka ada gaya F atau gaya gesek. Nah, bagaimana solusinya? Kita lihat diagram benda bebasnya seperti ini. Kemudian terjadi jika F tambah W sin theta sama dengan gaya gesek F. Resultan gaya pada sumbu Y itu adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja secara sumbu Y itu sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang bekerja secara sumbu Y ada gaya normal, ke atas positif, ke bawah negatif. N kurang W cos theta sama dengan 0. Maka N sama dengan mg cos theta. Jadi kita jadikan sebagai persamaan satu. Kemudian kita tentukan resultan gaya pada sumbu X sebesar jumlah gaya-gaya yang bekerja secara sumbu X itu sama dengan M dikali A. Karena di sini A-nya 0, maka F tambah W sin theta kurang Fs sama dengan 0. Gaya gesek yang bekerja pada kondisi ini, yaitu benda diam, itu sebesar gaya geseknya statis. Nah, kita kalkulasikan seperti ini. Karena N sama dengan mg cos theta, kita ambil dari persamaan satu, maka besar gaya geseknya adalah Fs sama dengan mu s mg cos theta, sehingga F tambah W sin theta kurang mu s mg cos theta itu sama dengan 0. V kita ubah menjadi mg, jadinya F sama dengan mu s mg cos theta kurang mg sin theta. F sama dengan, karena mg-nya sama, kita faktorkan menjadi mg kali mu s cos theta kurang sin theta. Jadi solusi untuk menentukan gaya pada kondisi ini adalah mg kali mu s cos theta kurang sin theta. Kita lanjut. Kemungkinan yang kedua adalah benda bergerak ke bawah. Seperti biasa, kita gambarkan gaya-gaya sesuai dengan searah sumbu X dan searah sumbu Y. Seperti ini. Ya, diagram benda bebasnya, kondisi ini terjadi jika F tambah W sin theta lebih besar dari gaya gesek kinetis, karena bergerak pada bidang miring kasar. Bergeraknya ke bawah searah dengan gaya eksternal. Resultan gaya pada sumbu Y itu sebesar N sama dengan mg cos theta. Kita jadikan persamaan satu. Terus resultan gaya pada sumbu X itu sigma Fx sama dengan M kali A, atau jumlah gaya-gaya yang bekerja secara sumbu X sama dengan M dikali A. Kita lihat F tambah W sin theta-nya kurang Fk sama dengan M kali A. Kita substitusikan gaya normal ini dengan persamaan satu, jadinya seperti ini. Maka hasil akhirnya adalah F kurang MA sama dengan mg kali mu k cos theta kurang sin theta. Untuk pembahasan gaya yang diberikan searah dengan bidang sumbu X sampai di sini. Kalau ada yang kurang, mohon komentar di kolom komentar. Kemudian untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang kasus yang sama, tetapi bagaimana gaya yang diberikan itu gaya yang ditekan membentuk sudut, kemudian ada gaya yang ditarik tapi membentuk sudut. Demikian pembahasan video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share. Terima kasih.